Faslun tabtulus sholatu bi arba'a asyarata hislatan. Ini batal sholat. Pasal, adapun inilah pasal batalnya sholat disebabkan karena 14 macam. Bila hadas, yang pertama karena hadas batal sholatnya kalau kita. Wa bi wuqu'in najas, hadas ada berapa? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Jelas batal kalau punya hadas. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Yang kedua, terkena najis. Ya. Wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Terkena najis dan yang tidak diampuni. Jadi bila tidak dibuang saat itu, maka halnya tidak dibawa. Jadi kalau misalkan najisnya apa tuh, kejatuhan, tai cecak misalkan gitu ya, terus diantep baik, nggak langsung dibuang, batal sholatnya karena terus nempel. Kalau langsung langsung dibuang, karena kan kalau tai cecak itu jarang-jarang basah gitu kan ya, atau agak kering, atau apalagi kalau katain misalkan tikus kan agak kering gitu, kalau langsung dibuang. Perjalanan basah nih. Perjalanan basah. Ya, jadi kejatuhan najis kecuali jika langsung dibuang itu tidak, jadi tanpa dibawa-bawa sholat itu tidak batal sholatnya ya. Kemudian yang ketiga, wal kisyafil aurati, kalau terbuka aurat kemudian tidak cepat-cepat ditutup, nah itu juga batal sholatnya. Jadi hati-hati kalau sebelum sholat tuh dirapikan dulu rambut, jangan sampai kelihatan. Nah, ini dirapikan kalau mau sholat. Bercermin dulu kalau memang takut tidak terasa rambutnya. Nah, rambut yang depan tuh biasanya, makanya harus si mukenanya itu harus pas, jangan kelonggaran. Kan kalau kelonggaran pas boleh jadi pas berdiri keinjek, ketarik, nah kayaknya cepet-cepet digituin lagi. Terkadang itu kalau lagi sujud mungkin tuh kaki terkadang kan kebuka kelihatan. Kadang terasa lah kalau misalkan terbuka itu cepat aja dibetulin, ataupun yang perempuan ngelihat ada yang ngelihat tutupin aja, kita cepat tutup sama kita. Kan kalau di atas tuh sholat misalkan ada ngelihat orang misalkan terbuka, tutup sama kita, nggak apa-apa. Khawatir tidak terasa oleh yang sholat itu, karena akan menyebabkan apa? Batalnya sholat kalau terbuka auratnya ya. Wa kisyafil aurati illam tustar halal, kalau tidak segera ditutup auratnya maka itu juga batal sholatnya. Kemudian wa nutki biharfaini au biharfin mubhimin amadan, berkata dengan dua huruf seperti mengatakan min, itu kan cuma mim dan nun, atau an, itu karena ada artinya, atau satu huruf yang mempunyai arti seperti sengaja mengatakannya ya. Ki, yang artinya itu kamu harus memelihara atau menjaga, pokoknya mau satu huruf, mau dua huruf, ataupun apalagi lebih yang mempunyai arti itu akan membatalkan sholat. Nah ini sholat itu harus benar-benar khusyuk itu. Kemudian amadan, secara disengaja. Oh berarti kalau tidak disengaja berarti kan ada begitu ya, secara sengaja. Berarti kalau tidak disengaja ya seperti mungkin jadinya seperti
bab puasa saja ya, kalau tidak disengaja makan lupa makan misalkan berarti nggak batal, spontan misalkan gitu ya. Hanya harus benar-benar khusyuk sholat itu, jangan sampai banyak lupanya, banyak tidak disengajanya gitu. Ya tapi kan sifatan manusia mah begitu ya, kadang lupa kayak gitu. Jadi berkata dengan dua kata atau satu kata yang mempunyai arti secara disengaja, maka itu akan membatalkan sholatnya. Kemudian yang kelima, wabil mufattir amadan, mufattiri amadan. Ya, mufattiri amadan itu melakukan apa? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sama, jadi yang membatalkan puasa itu makan dan minum. Nah, kalau lagi sholat makan dan minum, batal sholatnya jelas. Tetapi kalau tidak disengaja, balik lagi ke situ, kalau tidak disengaja kelupaan ya. Makanya kalau orang ngantuk aja, orang yang mabok, orang yang ya lagi itu kan tidak boleh main tetap sholat itu ya, khawatir itu. Jadi maka harus eling dulu, harus benar-benar wudu. Makanya kalau bangun tidur apalagi wudu yang benar ya. Baik, kalau bangun tidur duduk dulu, jangan buru-buru, duduk sebentar. Kalau udah kumpul baru kemana? Ke kamar mandi, ambil air wudu, atau mau mandi. Karena kalau malam itu enak mandi malam itu ya. Jadi jangan lewat dari subuh kalau mandi, bagusnya sehat itu kalau mandi sebelum subuh itu ya. Wabil mufatri amadan wal aklil kasir, dan makan yang banyak yaitu nasian kalau lupa, makan yang banyak ya kalau lupa. Tapi kalau misalkan banyak, kalau lupa mah batal ya. Masa-masa sampai lupanya terlalu banget ya. Tapi namanya lupa ya, nggak bisa dihukumin gitu. Nggak bisa dihukumin. Ya bisa dihukumin. Nah ini nih yang 5. Jadi karena yang membatalkan saum dengan sengaja ya, kalau sengaja berarti batal. Kalau tidak disengaja tidak batal. Tetapi kata di sini kalau lupanya itu banyak, ya itu malah batal. Sampai lupa gitu, sampai makan, habis makan terus minum gitu. Habis makan lagi sholat nih, lupa katanya. Habis makan sepiring, ingat minumnya, belum masih lupa tuh sampai minum. Nah itu mah terlalu ya, batal. Itu ya. Kalau banyak yang dimakannya mah batal. Jadi makan minum yang banyak karena lupa itu membatalkan sholat. Karena itu juga akan membatalkan saum. Makan minum yang banyak karena lupa batal. Yang ke-7, 3 kali bergerak terus menerus walaupun lupa. Makanya sholat itu harus benar-benar disiplin dengan gerakan. Ada yang goyang-goyang aja terus. Itu kayak sebenarnya kebiasaan itu. Kadang ada yang sholat tuh kayak gini, ada yang goyang. Macam-macam dah orang kalau melihat orang lagi berjamaah. Kadang kakinya digerak-gerak mulu, angkat gitu. Ada yang begitu. Nah itu harus dilatih, ya. Kecuali kalau kata dokter ini saraf, udah itu mah nggak bisa dihukumin lagi. Orang udah saraf kan, ada misalkan goyang-goyang terus kan ada saraf. Itu kan tidak disengaja, itu udah penyakit. Nah, ada goyang terus gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mah jangan sampai. Jadi dilatih dari sekarang mumpung kita sehat, dilatih nggak boleh gerak-gerak, karena lebih dari 3 kali bergerak itu akan membatalkan sholat. Jadi kalaupun misalkan ada yang gatel di kepala, biasa tuh lagi sholat tuh gatelnya tuh kepala, paling-paling emang kepala terus gatel, berasa kayak ada kutu. Ini jangan digini-gini, hello, dilihat sini. Kalau nggak ngelihat, ntar garuk-garuk gini, gatal, gitu
gitu kan, garuk-garuk. Ya, jadi kalau gatal tuh ininya yang gerak. Tancepin. Gatal gini. Itu ya jangan gitu ya, jangan digaruknya tuh yang nafsu banget gitu. Jadi di tep ininya diam, jarinya yang bergerak. Itu boleh katanya ya, kalau bergeraknya enggak jangan aduh nggak apa-apa ini, tapi ininya yang ini, jadi jarinya yang bergerak, jadi jangan yang tangannya yang bergerak ke atas ke bawah. Itu untuk kaki. Besok yang sering itu kaki, gatel paha atau betis kaki yang sebelah gini-gini. Kalau ngelihat orang gitu lagi sholat jamaah ada atau diangkat kakinya yang satu menggaruk yang apa? Yang gatelnya yang sebelahnya lagi. Ada yang begitu. Gasruk. Tuh, itu bakal membatalkan sholat. 3 kali bergerak terus menerus walaupun lupa itu batal. Walau wal wasbatil fahisyati. Kemudian loncat yang keterlaluan. Jadi loncat melebihi batas menurut adat. Biasanya mungkin kalau loncat begitu karena apa? Takut. Misalkan ngelihat apa, boleh jadi kita lagi sholat ada kecoa. Ada kecoa kan kadang itu lewat, kita loncat. Sampai yang loncatnya itu nggak wajar kan, kalau loncat wajar mah nggak ada ketakutan di situ tuh loncat gitu. Ini mah yang bener-bener kaget atau ada binatang apa ngelewat kita gitu kan, lagi sholat tuh ceritanya loncat sampai kenceng banget loncat. Nah itu batal sholatnya. Kalau loncat, kadang kalau misalkan ada kucing mah kita gituin atau kita geser doang kan gitu, bukan loncat gitu, nggak geser. Kalau ini mah enggak, yang ketakutan mau loncat itu batal sholatnya. Ya. Kemudian yang nomor ke-9 mukul. Lagi sholat mukul lagi ngapain? Mukul. Kenceng banget. Itu sama nafsu pula. Itu batal juga itu. Mukul terlalu keras, batal. Ya. Kemudian yang ke-10 ya kan barusan wador batil muratitiya wa ziyadati ruknin fi'lin, kemudian menambah rukun yang model pekerjaan, misalkan nambahin ruku itu kan termasuk daripada rukun sholat, ditambahin rukunnya. Nah, ini nggak boleh nambahin rukun. Pokoknya termasuk rukun sholat tuh yang 17 tuh yang dalam kitab Safinah. Nah itu kalau ditambahin batal. Misalkan di rakaat kedua niat lagi takbirnya itu takbiratul ihram lagi misalkan, itu juga batal. Nah sujudnya jadi ditambah lagi, yang kudunya 2 kali sekali rakaat itu 1 rakaat ini misalkan ditambahin 1 jadi 3 kali sujudnya. Jangan begitu, maksudnya biar apa, tambah abdol sholatnya, ditambahin dulu kita, bukan tambah abdol malah membatal ya. Gitu. Paling juga dipanjangin bacaan sujudnya, ketika sujud kita berdoa itu membatalkan ya. Waziyadati rukni fi'liyin amadan, secara sengaja kecuali lupa. Nah kalau lupa makan nggak bisa dihukumi orang lupa itu ya. Wataqaddumi ala imamihi biruknain fi'lin. Yang nomor ke-10 yang 11 makmum mendahului imam dengan 2 rukun, misalkan ya pokoknya mendahului imam. Misalkan lagi ruku, imam belum ruku, kita ruku duluan. Namanya bermakmum itu harus ngikutin imam. Imam belum ruku, kita jangan dulu ruku ya.
batal itu. Kalau imam belum ruku kita ruku, makmum ruku dulu, batal. Jadi makmum mendahului imamnya dengan 2 rukun bangsa pekerjaan atau berselisih tidak sepakat makmum dan imam ya dengan 2 rukun itu juga batal tanpa udur. Jadi maksudnya disengaja mendahului imam. Imam belum sujud, berarti kan belum. Kalau kita udah ruku duluan, nanti otomatis dia bakal sujud duluan 2 rukun tuh mendahului, batal sholatnya. Kemudian niat menghentikan sholat ya, seperti orang berniat pada rakaat pertama akan keluar sholat. Nah, contoh misalkan kita lagi sholat, tahu suami mau datang. Tadi dalam hati lagi sholat bilang begini, ntar kalau suami datang mau batalin sholat gitu, mau bukain pintu batal. Jadi baru dalam hati seperti itu berniat mau bukain pintu batal. Tadi misalkan suaminya nelpon atau WA, nanti saya datang, kita lagi sholat, ditungguin lama, nggak ditungguin nanti takut datang, udah sholat aja takut habis waktu misalnya. Sholat tuh kita di dalam lagi sholat kita bergumam di dalam hati, terbersit dalam hati, nanti kalau suami datang mau dibukain pintunya, itu sudah batal karena niat untuk membatalkan sholat dengan membukakan pintu. Nah, hati-hati. Makanya harus tahu ilmunya apapun juga. Ya, alhamdulillah banyak kesempatan kita untuk mencari ilmu ya, walaupun seminggu sekali kita. Mudah-mudahan berkah, manfaat, bisa dipakai untuk sehari-hari kita ibadah. Niat ketika kita berniat untuk membatalkan sholat, maka ketika itu pula sholatnya batal. Yang ke-13, menghubungkan pengertian sholat kepada satwa macam. Ini maksudnya ya, menghubungkan penghentian sholat kepada satwa macam. Iya, kayak tadi niatnya seperti itu. Membatal itu juga membatalkan sholat. Kemudian ragu-ragu, ini sholat udah kelar apa belum? Gitu. Ragu-ragu pada penghentian sholat. Jadi ketika kita mengakhiri sholat itu masih ragu-ragu, nah itu udah batal. Nah, boleh, jadi harus pas, makanya ketika kita ada ragu-ragu ini rakaat keberapa, itu mendingan ditambah. Jangan ragu-ragu menghentikan sholat. Ini kita masih ragu 3, misalkan sholat yang 4 rakaat, ini 3 apa 4 ya, 3 apa 4 udah awal salam aja, udahan aja gitu. Nah itu. Nah, jadi kalau lagi ragu-ragu dalam sholat, kita harus nambah lagi satu rakaat. Gitu. Jangan jadi berhentinya juga kita jadi ragu-ragu. Ya, ini 3 apa udah 4 ya kita tuh sholat tuh. Nah, itu batal. Jadi jangan ragu-ragu, naik lagi 1 rakaat lagi tambah. Ya, itu diantaranya yang membatalkan sholat. Kemudian ada imam yang wajib niat menjadi imam. Emang ada yang misalkan berimam tanpa berniat. Nah, kalau dia lagi sholat, orang lain makmum minta bermakmum, kan awalnya dia tidak berniat untuk jadi imam. Misalkan kita lagi sholat nih, ada yang sholat, kita mau bermakmum kan nyolek. Nah, jadi kita juga harus tahu yang nyolek itu bukan jin, boleh jadi. Tapi pas ketika kita nengok, nggak ada sih, tadi siapa yang nyolek ya, dipikir ada yang ikut. Nah itu yang baru mungkin jin ikutan sholat. Apa aja yang imam harus wajib berniat. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un.
itu jamaah yang imamnya wajib niat menjadi imam, sholat jamaah yang imamnya wajib menjadi wajib untuk mengutarakan niat menjadi imam, itu sholat Jumat, ya, niat berniat imamnya itu. Kemudian ada sholat yang diulangi dan dilaksanakan secara berjamaah, itu mu'adah. Jadi mu'adah itu misalkan begini, sholat Jumat yang apabila jamaahnya itu kurang dari 40 orang, gitu. Itu tetap melaksanakan sholat melaksanakan sholat Jumat, tapi dia nanti sholat lagi duhur, ya. Jadi mereka harus sholat duhur lagi. Karena apa? Karena tidak mencakupi ketentuan, syarat Jumatnya itu tidak terpenuhi semua, kurang dari 40 orang. Jadi mereka harus sholat duhur lagi. Nah, itu imamnya itu harus berniat, wajib berniat, ya. Jadi sholat yang diulang, yang dilaksanakan secara berjamaah, itu namanya mu'adah. Kemudian sholat yang dinazarkan, wal manzuratu jama'atan. Sholat yang dinazari, yang dilaksanakan secara berjamaah, itu pun imamnya harus apa? Harus berniat menjadi imam. Yang terakhir, wal mutaqaddimatu fil mator, sholat yang dijamak takdim karena hujannya tuh deras banget, gitu. Itu kemudian sholat berjamaah, nah, itu imamnya juga harus berniat. Ya, kalau kita jalan-jalan tuh, ya kita harus tahu ada sholat jamaah, ada jamaah takdim, ada jamaah takhir, ada qosor, ada jamaah qosor. Jadi yang qosor itu diringkes, yang tadinya 4 rakaat jadi boleh dilakukan jadi 2 rakaat. Itu harus tahu juga ilmunya. Jadi kita tenang, jangan setiap itu kali berhenti. Itu Allah memberikan kemudahan, ya, ketika ada rukhsah tuh, ada kebolehan, kita pergunakan kemudahan itu, gitu. Ya, kecuali kalau misalkan kita nyantai juga, gitu ya, dan pas waktu azan ketemu masjid dan kita juga yang memang niatannya juga santai, ya apa-apa, ya boleh. Tapi ketika kita repot, waktunya juga sempit, susah untuk berhenti, nah, itu pakai ya kemudahan dari Allah itu. Contoh seperti sholat di jamaah, digabung di jamaah itu, ya boleh. Kalau jamaah takdim, sholat asar dibawa ke dohor. Kalau jamaah takhir, yang sholat dohor dilakukan pada waktu sholat asar. Nanti ada babnya setelah ini, nanti kita pelajari, gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Katanya nanti ada yang mau disampaikan nanti, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat, ya, untuk kita tambah rajin ibadahnya tambah betul, ya, betulnya datang dari Allah, salahnya dari keterbatasan ilmu ini, ya. Doain Umi selalu, mudah-mudahan besok masih ada kesempatan satu pertemuan atau berapa kali, Umi kebagian jadwal berangkat tanggal 30 Juni. Alhamdulillah, ya. Ini hadiah terbesar ulang tahun Umi tahun ini. Ulang tahun, udah tua Umi, udah 46 tahun. Besok tanggal 10, jadwal Umi ke dokter. Tanggal 10, biar sehat, ibadahnya sampai waktu berangkat dan kepergian Umi, mudah-mudahan
sehat selalu, ibadahnya dilancarkan, dimudahkan. Doain Umi hayang balik dari ke Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.